Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15, surat yang ke-64. Terjemahannya, berlindung tak kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-15. Tadi malam ayat 14. Tadi malam itu kita bicara tentang istri dan anak-anak adalah musuhmu. Bukan karena mereka membenci, malahan karena mereka menyayangi. Jadi istri-istri, anak-anak ini karena terlalu sayang kepada suami dan ayahnya, maka dia menjadi musuh. Kok bisa? Dialah yang membisikkan. Bersalah faidah. Nina, Josia kami ketinggal. Ada udah KPU berjihad, ya kan? Ayah KPU parang, yuk kalau pulang, beko ya kau tidak pulang balik, terjadi anak yatim kami. Kalau pagi ayah hijrah, beko rindu kami jo ya. Halus ya, bisikannya itu halus. Tetapi kalaupun terjadi kesalahan seperti itu, kata Allah, satu, berikan maaf. Ya, yang kedua, hapus kesalahannya. Yang ketiga, tutupi aib
kelemahan mereka itu. Itu poin di ayat 14. Nah, sekarang Allah lanjutkan innama, pakai innama lagi sekarang. Sungguh, ya benar-benar, karena Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri, ya kan? Wa asa an taqra'u syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita menganggap ini baik, tapi menurut Allah itu belum tahu terbaik. Boleh jadi juga kita menganggap ini buruk, tapi menurut Allah itu baik. Lalu Allah kunci ayat itu, Allah Maha tahu tentang kita dan kita tidak tahu. Ada dulu orang selamat, terhormat, ya kan, kehidupannya tenang, dapat jabatan 3 tahun masuk penjara. Saya beliau kau tahu model koncak, model lulu, saya boleh. Oh, berarti jadi pejabat tuh ada yang tahu yang terbaik, ya kan? Nah, gitu Pak. Ya, kenapa? Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak keturunanmu. Jadi itu menjadi fitnah. Fitnah ini kalau kita terjemahkan ke bahasa kita ujian, Pak. Jadi bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu pe kemari pe ke situ tuh madu urang saya. Ya enggak, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab fitnah itu lebih kepada cobaan, ujian. Jadi awakku diuji dengan harato, diuji jo anak, ya kan? Makanya surat Al-Munafikun, ya, surat Al-Munafikun itu sebelum surat At-Taghabun. At-Taghabun surat yang ke-64, Al-Munafikun surat yang ke-63. Di ujung surat Al-Munafikun itu ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nah, itu di ayatnya. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, anak-anakmu melalaikan engkau beribadah kepada Allah. Kalau itu terjadi, engkau masuk orang yang rugi. Kau lah bara bulan kau tidak nampak ibu. Sejak pensiun kau start dapat profesi baru, MC, mangasuh cucu. Amu ragu bapak ibu kalau ditanya di malaikat, bah kok dulu lalai, kecewa ke malaikat, kan tahu mah gitu ya. Amu dulu mengasuh cucu. Kok enggak itu jawabnya nanti yang pas. Berapa waktu yang lampau Pak Ambo menghadiri pengajian pensiunan. Ya, ada yang akan pensiun, ada yang sudah pensiun lama, ada yang baru pensiun. Kece pengurusnya duduk sekolah dulu Ustaz. Awak ada tamu sontak. Siapa tamu apa? Orang bank. Ini orang bank sedang manjalian ke pak-pak yang telah pensiun ko, nankan pensiun ko. Kalau butuh dana untuk usaha, nanti bank bisa menanggulangi. Awak ke pensiun Pak, awak lah pensiun. Di Busuro di orang bank buka usaha. Pensiun saya 58, 62. Ada yang 65. Lah 58 lo akan menjadi pengusaha. Ya tak? Lah pensiun kau usaha tak perlu kadang-kadang kau ternak ayam di rumah, bertanak kambing, apalagi orang ke kurban,
Ya bolehlah kegiatan usaha jawi korban. Abara butuh dana, beko surat pensiun tuh, SK pensiun tuh yang di tempangan, di sekolahan. Ya Allah, kecak kok ikulah yang terjadi. Nampal yang bau tuang tuh Pak, kalau ada pak yang kan pensiun lalu bateranak ayam, bateranak kambing, nampal yang beruntung tuh ibu-ibu. Bebas ibu Pai. Kamu ibu kok tidak nampak pengajian itulah Ustaz, cucu lah ya. Tapi apa sih kok? Itulah saja pensiun ko apa ko yon asik mana jo ayam ko Ustaz. Apa ko ndak mau berpisah jo kambing ko Ustaz. Ya Allah. Dulu pakaian berasi ya Pak, necis ya nak gagah pakai sepatu mengkilek, ada yang pakai dasi, ada yang pakai jas. Inilah pensiun. Bakawan jo kambing, bakawan jo ayam, bakawan jo jawi. Kira-kira baun apa itu? Baun jawi, baun kambing. Ya Allah, apa je yang dicari sebenarnya gitu. Ya kan? Nah ini yang diingatkan sebenarnya Pak. Lah umur lah selesai. Ya nak baralai. Ya kan? Memang umur harapan hidup Pak. Kalau dulu 67 untuk ibu-ibu, ya 63 untuk bapak-bapak. Jadi lebih tinggi umur harapan hidup ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Sekarang dalam penelitian, karena udah perbaikan gizi dan segala macam, itu memang sudah di atas 70 Pak. Umur harapan hidup, bukan umur orang maksudnya. Ya kan? Ibu-ibu 79. Apa-apa 73. Tetap je ibu-ibu lebih lama hidup daripada bapak. Aku cari lingkungan ibu-ibu nanti mana banyak dan dulu kalau suami istri. Hah? Banyak yang meninggal. Siapa yang meninggal dulu banyak? Suami kan? Memang penelitian seperti itu. Ya kan? Tapi yang lebih tahan menderita itu ibu-ibu. Jadi kalau suami meninggal, ibuku biasanya tahan. Jarang yang mencari ganti. Karena tahan hidup sendiri. Iya Bu? Iya loh ibu. Kalau apa-apa, kalau istri yang meninggal dulu, apa-apa kok tidak tahan hidup seorang. Banyak yang mencari istri. Iya Bu? Habis karelo yo je Pak. Ya nak. Jadi ayat ini cara mufasir tidak usah dibahas mana itu Bu. Kalau bini saja lah Pak, ada cik ibu-ibu. Mengingatkan bahwa harta kekayaan anak keturunan itu seringkali ya manusia itu kan membanggakan, mencintai, kadang-kadang menjadi bahan pembicaraan, saling berwah-wah gitu. Ya kan? Makanya kalimat alhaakumut takasur itu kan sebenarnya berbangga-bangga, berwah-wah, ya kan? Dengan harta keturunan itu menyebabkan kita lalai. Ya kan? Ini ujian ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Dan itu memang ditetapkan oleh Allah kan. Jadi Allah yang menetapkan bahwa anak dan harta itu akan menjadi ujian. Kalau itu tujuannya apa? Supaya berhati-hati, supaya awak tahu gitu. Jangan awak dilalaikan oleh harta, oleh anak gitu. Ya kan? Pertama, kenapa harta menjadi ujian? Satu, banyak orang yang tamak jual harta, Pak. Tidak sekedar kehidupan, Pak. Kalau mencari kehidupan, nomor rasa tidak perlu bertriliun-triliun piti, Pak. Iya enggak?
Kok dibangun rumah semua yang mewah itu sampai lalu dia tak licik kamar. Iya nak. Ada orang 10 kamar semalam lalu. Nak jadi lalu dah Pak. Pindah kemari, pindah ke berita kalau orang pindah kemari gitu. Nak kadang-kadang bukan berarti nak boleh kaya Pak, boleh kaya. Iya kan? Tapi jangan tamak gitu. Dan benar Bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat umpamanya ini tambahan ayatnya, surat Bani Israel. Surat Bani Israel ini surat yang ke-17. Ya, ayatnya ayat yang ke-6. Ya. Summa, di situ memang pakai summa radatna lakumul karrata. Kami akan beri kalian kesempatan untuk menang melawan orang-orang Yahudi itu dengan 3 syarat. Allah akan berikan harta yang banyak kepada umat Islam, Allah berikan keturunan yang banyak, dan Allah akan jadikan orang Islam itu kelompok yang kuat dan besar. Jadi boleh banyak harta, tapi jangan tamak gitu. Kau tidak peduli saja Pak. Minyak pertalite, gecian, pertamak. Dibuatnya merek minyak kita. Tak lo cocok isinya dong. Ini lah minyak awak. Kau lah sama lo naik auto kawan ke Pariaman membayar je Pak. Abu Cibo lo makan di rumah mintuo. Ya kan? Aja dari kicu aja sih awak. Ya kan? Nah itu. Lah mama lah merek Pak. Mama. Makan situ bayar je Pak. Ya kan? Ini ketamakan ini tidak boleh. Kerakusan. Ya, ini yang akan menghancurkan manusia. Orang kalau rakus Pak, itu akan beriringi dengan sifat pelit. Karena nyo takut hartonya kau berkurang. Nyo kau dapat tambah se taruh tambah se. Jadi kalau menambahnya pandai. Nyo mengurangi dan sulit Pak. Baik artinya. Apalagi membagi. Ya nak. Nah, ciri-ciri orang tamak itu dia pelit. Nanti untuk mendapatkan harta itu dia tidak peduli halal haram. Itu makanya harta bisa menjadi fitnah. Sogok menyogok tidak peduli, curang tidak peduli. Makanya Bapak Ibu di dalam surat At-Taubah, ya, At-Taubah surat yang ke-9 ayat 119 itu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetap berada bersama orang-orang yang jujur. Nah, kalau terlalu cinta kepada harta, kejujuran hilang Pak. Terlalu tamak itu muncul kecurangan. Kadang-kadang bisa saling membunuh. Ya kan? Bisa saling membunuh gara-gara harta. Ya kan? Marah banyaknya orang kini gara-gara harta masuk penjara. Ya kan? Korupsi sekian. Alhamdulillah prestasi Indonesia sekarang ini korupsi tidak lagi berada di posisi miliaran. Tapi posisinya sudah berada di triliunan. Kan hebat itu. Kalau itu salut buat Indonesia Pak. Kalau kecil tuh Bapak Ibu. Allah, ratusan juta itu kecil tuh, ratusan miliar kecil Pak. Sekarang yang hoki itu ratusan triliun, adanya di daerah, di negara Konoha namanya. Itulah prestasi terhebat Indonesia Pak. Korupsinya sudah sampai ke tingkat triliunan. Kalau di Balian Cindua, lalu disiram di Bukit Tinggi, melimpah hanya ke Payakumbuh. Dia nak nyo begitu panuhnya Bukit Tinggi kau di Cindu apa? Mengalirnya sampai ke Padang Panjang. Dia nak sampai ke Pasaman. Nah, itulah prestasi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Ibnu Katsir menjelaskan ayat 14 menghalangi bapaknya, suaminya untuk hijrah ke Madinah. Ya kan? Sehingga dijadikanlah adu, musuh. Sekarang ayat 15
Orang enggan pergi hijrah karena hartanya tertinggal. Rumah tinggal, ladang tinggal, bisnis tinggal, ya kan? Sehingga itu yang menjadikan ujian. Kini wak masuk kepada Islam, harta tidak bisa dibawa ke Madinah, rumah tidak bisa dibawa, ladang tidak bisa, ya kan? Ternak tidak bisa dibawa. Balik enggak tuh? Kurang azan lah, rumah saya tidak tertinggal, tinggal sementara dia. Kantu saya tidak tertinggal, ya kan? Namanggalas, Namanggale, azan, Mangaliliang tuh, Masjid Raya, Mubarak, Nurul Haq, nih bawa ke Baitul Jalal, Masjid Agung, ada yang di bawah ketek dekat Janjang tuh, Baitul Jalil. Ya kan, ambo dulu sebelum Covid mengisi seadanya mengisi itu Pak ngaji. Nah, kini kegiatan di Padang terlalu banyak pengajian, tinggal Mubarak saja mengisi celai. Ya kan, karena siku awalnya dulu, ya kan, di Kualat lo meninggalan Mubarak. Ya. Bergumemah tuh, bermacam-macam irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba Masjid Agung tuh, tiba orang Madinah Pak ngazan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin mah itu Pak. Tapi dia cinta kepada harta, ada tertinggal. Itu yang dikatakan menjelaskan bahwa harta bisa menjadi fitnah, menjadi ujian. Enggan orang untuk datang ke rumah Allah. Enggan orang untuk taat kepada Allah gara-gara harta. Maka itu jangan cita-cita mana jadi orang kaya bapak ibu tentu lo ketaat lagi. Ya Allah, kalau hamba kaya ya Allah, hamba akan rajin ke masjid. Ya Allah, lah kaya nyo tiba di Eropa ya Pak. Sontak-sontak tiba di Eiffel Tower, menara Eiffel. Sontak-sontak tiba di Bruges, apa namanya itu, ya kan, di daerah mana tuh, ya kan, Dubai. Ini alhamdulillah Pak di PT tidak banyak, alai yang populer itu coklat Dubai. Ya. Tolong cek Ustaz, kalau ada orang menjual coklat Dubai di Makkah Ustaz, mau cari-cari lah coklat Dubai, nama coklat Dubai. 35 rial loh saya ketik sekarang itu. Ya kan, rasanya samusnya coklat. Ada rasa lain dah Pak. Ada coklat rasa apel gitu. Ya kan? Tapi dia tak makan iklan, ambo makan lah coklat Dubai kok Pak. Ada makasih dalam rasanya. Kayak makan gulo. Ada di Bali dah. Kau jangan. Mampi tidak ada itu masalahnya mungkin. Jadi semakin kaya bukan semakin rajin ibadah Bapak Ibu. Tolong angkat tangan yang kaya supaya yang rajin ibadah, tolong angkat tangan. Ya nak. Kadang-kadang capek pulang, capek tiba, nyata kaja setaruh ke mengawak. Iya kan? Jadi jangan terhalang. Dulu pakai sepeda tiba Mas Haji, pakai motor tiba Mas Haji. Inilah pakai auto, nyu lewat saja Pak. Iya kan? Nah kadang-kadang begitu. Ada yang nyuk aja masjid besar gitu. Nah, tapi kalau dia bisa memanfaatkan hartanya untuk taat kepada Allah, zakatnya dia bersihkan, sedekah, infak, wakaf, dia bisa bangun masjid. Satu orang bangun masjid. Kamu petang diundang di Tantaman kok di daerah Pelambayan, meletakkan batu pertama Masjid Raya Tantaman. Itu tanah wakaf Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Saiful Sulud. Kamu tak beli kabar di situ, ya kan? Itu bangun masjid, insya Allah dananya 5,5 miliar, ya kan? Kalau orang-orang kaya bisa bebas dari ujian, mudah. Di Padang banyak tuh, satu masjid itu banyak sekarang. Jalan salah ibu-ibu tuh mulai dari bawah, dari
Sambuh kini itu. Itu nalai bebas dari ujian. Yang tak bebas dari ujian, nyotumpuk hartanya. Seolah-olah hartaku akan bisa dinikmati. Kalau bisa dibawa mati, ancak dibawa mati. Bonjol kan ibu-ibu tu ameh nanado kini itu bawa mati besok. Iyo, tikole maha tu kini ramai kini sampai juta lebih kan? 10 ameh saja kini Pak lah enak pergi umroh. Iya kan? Pergi umroh kalau 40 juta itu lah VIP tu 10 ameh. Iya kan? Nah, kesempatan gitu. Bawa mati. Tapi tidak bisa dibawa ke kubur tu. Bawa mati bisa. Ya kan? Melanjuan di jalan Allah. Bunuhan untuk bangun masjid, untuk anak yatim, untuk tahfiz. Ya, bunuhan. Ya kan? InsyaAllah Bapak Ibu itu akan menjadi bebas kita dari ujian. Lalu yang kedua, kenapa anak bisa menjadi fitnah kata Allah? Banyak kini yang melalaikan, mencari kehidupan untuk anak. Biarlah tandua bakubang asal ada peh dilalaikan Pak, banyak ya kan. Ampun yang kasihan tuh Bapak Ibu orang-orang tua kita ini yang waktu gadi, waktu bujang dulu mati kerancat ya kan, ibadah ndak tak peliharo, sudah tu lama nikah lah sibuk di anak, lah sibuk di karajo, kini lagi gaek sibuk loh di cucu. Nah, itu ya anak keturunan. Jadi bisa saja Pak, orang-orang terlalaikan ibadah-ibadahnya karena kebutuhan untuk anak. Iya kan? Memang iya. Jadi bisa mendorong orang tua itu lupa dia, tidak peduli dia halal haram, ya kan? Karena ada tuntutan. Kau anak kuliah di siko, kau anak kuliah di siko, kau kebutuhannya. Kalau dia tetong lebih kadang pasak daripada itu. Kadang-kadang akhirnya apa yang terjadi Pak? Bisa kalep. Kalau minjam sana minjam sini masih lumayan Pak. Kau kadang ambil situ, ambil situ, ambil situ, ambil situ. Nah dia biasa ambil, akhirnya apa yang terjadi? Bisa menipu, bisa korupsi, bisa tidak peduli halal dan haram. Nanti bayang dia Pak. Seorang ayah mencari kehidupan untuk istri dan anaknya dengan cara yang tidak halal, lalu dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Sementara waktu anaknya, iya kan, iya kan. Jadi awak yang bertanggung jawab gitu. Kini pamonya harato wak tinggalan banyak-banyak Pak, tua mati. Nah mempertanggungjawabkan harato dan awak tinggalan tu awak yang menikmati. Wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Tidak lagi bermanfaat harta apabila dia sudah meninggal. Yang bisa memanfaatkan anak-anaknya. Tapi untuk kita tidak ada lagi manfaatnya. Akatiko leado koi duit yo kini harato leado pai lah bu. Kau nangkapai umroh pai haji nangkapai apa yang kamu bangun sampai ibadah bangun, ya kan? Ada cita-cita tu Ustaz, ambo nanti kok bisa ambo dapat je bangun masjid gaji. Jangan nanti Pak mulai kini je. Kalau nanti entah leka hidup besok entah indah kan? Cita-cita membangun gitu. Ya, yang penting mulai. Ya, sehingga apa? Terimbangilah Bapak Ibu. Ya. Jadi ayah ibu kita ini nggak punya anak, kadang memang terhalang Pak. Ini ialah gak mulai dah pensiun kan. Bagi kapai kamu saja anak ketek segala macam. Ada kan? Terhalang. Nah, itu ujian awak tu. Jadi melemahkan kadang-kadang ketaatan kita kepada Allah. Ada yang tak sempat solat berjamaah, tak sempat baca Quran, tak sempat berzikir. Ya kan? Nah, kinilah ada peluang untuk itu Pak. Ya kan? Kadang dulu anakku membawa stres. Aduh. Pergi kalau lacok-acok konsultasi dia, ambo stres dia cari anak. Mencari anak saya stres Pak. Baik tu je banyak perangai. Ya ambo le perangai apa le tak banyak dari dulu je. Ya kan itu masalahnya Pak, ya kan? Kamalol lah turunnya
Ya di telatok tu kalau nak ya, kan jauh di situ kan. Buah apel tidak akan jauh jatuhnya dari batangnya. Itu Pak. Ambo kalau anak ambo gak madar-madar setek itu bertanya diri ambo dulu bang lagi. Ini tidak madar lo pada iko. Tidak. Ternyata yo madar lo kira-kira dulu bang. Tidak. Dulu kami di surau tuh Pak, surau kayu ya. Surau kayu kok lotengnya kan papan tuh Pak. Dulu ya. Itu kalau lah malam tuh lalu di surau. Kalau kami dulu kan lalu di surau. Itu kajar-kajar di loteng tuh. Iya kan. Terus satu kali kawan-kawan ketek-ketek. Aduh di kampung tuh lansek masak Pak. Nggak jaleh sih, kira-kiranya di antara awak ketek itu, aduh emaknya yang punya lansek itu. Itu ambil sama-sama anaknya ambil lah tu. Ambo adik amak ambo tu, dia punya cawadak. Nyambil kawan-kawan, awak ikut lah ambil. Ketek ambo tu mengadu ke guru ngaji. Pak Guru, dari anak-anak mengaji tadi ambil cawadak ambo je kan. Ya kan? Sia tu, sia nu, tagak sadu tu Pak. Hati bojambo galak orang. Aku anak ambil lah gitu. Itu ketek-ketek dulu begitu kan. Di madar je nampak. Tapi kan elok belakangan tu. Kenapa membuat stres? Anak tu bisa menjadi stres. Mungkin tak Pak. Malam-malam tiba polis terus telepon. Anak Pak, kami tangkap narkoba. Tak stres aja tu. Ya kan? Kriminal. Anak ibu balik Ustaz. Patu bu je bu. Kama kedilataan kapalu Ustaz. Mangatu bu je. Awal rajin pengajian Pak Ustaz. Iko anak ko hamil di luar nikah. Kecik bu, kama lo kedilataan kapalu ibu je. Ya kan? Tiap malu kan. Kama kedilataan kapalu. Awal rajin pengajian. Anak terjadi seperti ini. Akan begitu Pak. Itu pertama letak saya kepala ibu di situ dulu. Jadi pindah-pindahan. Kalau pindah-pindah kepala itu lah, ya kan? Itu membuat awak stres Pak. Banyak. Kadang-kadang lah umur tua awak tak tenang awak dia anak. Ya kan? Nah, barak itu ujian. Nah, maka itu ayat ini Bapak Ibu, Allah kunci sebenarnya dengan kalimat, ya kan? Di ujungnya itu ada kata-kata yang sangat menarik bagi saya. Karena anak, kemudian harta itu adalah ujian, maka kita disuruh oleh Allah sebenarnya mencari apa yang ada di tangan Allah, di sisi Allah. Maka itu Allah ingatkan, wallahu indahu ajrun azim. Bukan di harta itu Pak, bukan kebanggaan kepada anak, berlomba-lomba dengan mencari harta, mencari kehidupan itu. Bukan itu kata Allah. Tapi apa yang ada di sisiku, di sisi Allah, itu ada imbalan yang besar. Jadi jangan terlalaikan awak oleh harta, oleh anak, terlalu cinta, simpan, itu matilah. Ya kan? Nah, ternyata apa yang kita simpan itu, apa yang kumpul-kumpul itu, tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, terakhir ingin saya beritahu, kenapa harta ini juga diberikan kepada orang-orang kafir. Banyak orang-orang kafir yang kaya kan Pak? Kenapa diberikan? Karena harta tidak punya nilai di sisi Allah. Maka sesuatu yang tidak bernilai, biasanya diobral saja. Ya, dicempang ke situ, dibuang ke situ, dia cempang ke situ, dia giang ke situ. Ya. Karena tidak bernilai. Ya kan? Kalau yang bernilai, pasti tersimpan. Ya kan, letaknya saja agak tertutup, inklusif kan. Nah, maka itu Bapak Ibu, apa yang ada di sisi Allah itu yang paling berharga dan paling besar. Dan Allah menggunakan kata di situ azim. Yang diambil ko yang paling besar, yang harto ko hanya kecil saja, tidak bernilai. Maka itu jangan tertuntung hati wa kepada harto, tertuntung hati wa kepada anak keturunan. Itu hanya bagian mataul hayatud dunia. Itu hanya perhiasan-perhiasan dunia saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu ayat ini mengingatkan kepada kita sehingga kita benar-benar mencari apa yang ada di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.